dapat kita lihat kondisi hutan yang masih hijau lebat. 1985 terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Tahun 2000 dan 2005 hampir tidak ada yang tersisa. Maka diperkirakan tahun 2010 apabila tidak dilakukan pencegahan secepatnya, maka hutan yang akan tersisa di Kalimantan hanyalah hutan di dataran tinggi saja. Semakin berat tekanan terhadap kekayaan alam kita saat ini dapat kita lihat. Perburuan dan perdagangan ilegal masih sering terjadi. Konflik manusia dan satwa liar yang telah menimbulkan korban sejak tahun 80-an diperkirakan lebih dari 146 orang menjadi korban meninggal dunia. Belum lagi lebih dari 200 yang terluka akibat konflik habitat. Demikian juga halnya terjadi pada ternak dan satwa liar yang menjadi korban seperti harimau, gajah, dan hewan-hewan lain, juga akibat konflik habitat. Menurut data BirdLife Internasional, burung Indonesia, 121 jenis burung terancam punah dalam waktu dekat. Jadi ini menunjukkan kita nomor 1 kepunahan tercepat di dunia kalau ini terjadi. Menurunnya keanekaragaman hayati dan habitat berbagai jenis flora dan fauna yang juga menyebabkan menurunnya peluang pemanfaatan hutan secara berkelanjutan akibat menurunnya pula kualitas kehidupan manusia dan bumi memang semakin panas. Kebakaran hutan, polusi gas emisi, dan perubahan cuaca yang ekstrim, maka konservasi keanekaragaman hayati harus mendapat prioritas utama dari semua pihak. Diperlukan upaya-upaya penyelamatan pelestarian seperti ini. Maaf Bapak Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ini kerjasama dari berbagai pihak dalam dan luar negeri telah membantu, banyak membantu kita. Baik dari yang dilakukan oleh FFI, Yayasan Gajah Sumatera berkaitan dengan gajah di Aceh, upaya penyelamatan badak oleh Taman Safari Indonesia dan YAPI, penangkaran satwa liar di kebun-kebun binatang atau lembaga konservasi yang dilakukan oleh Taman Satwa dan Taman Safari, upaya pemasangan GPS transmitter untuk gajah khususnya di Riau dan Bengkulu oleh WWF dan CSI guna memonitor hewan tersebut, misalnya terjadi pengerusakan di suatu lokasi dan hal-hal lain tetap dapat dimonitor keberadaan gajah tersebut. Penyelamatan harimau, gajah, dan badak Sumatera dilakukan oleh Departemen Kehutanan dan LSM terkait. Penyelamatan harimau yang terkena jerat sering kami lakukan, diantaranya telah dilakukan oleh Taman Safari dan Yayasan Rahmat, yang akhirnya setelah diamputasi biasa kakinya sembuh dan diusahakan ditangkarkan di Taman Safari maupun di Taman Hewan Binatang Siantar. Pemasangan radio collar oleh Zoological Society of London di Jambi, khususnya untuk beruang. Penggerakan penanaman pohon oleh Deput dan Kementerian Lingkungan Hidup kepada siswa, kampanye pelestarian dan penyelamatan hutan oleh berbagai pihak, dan upaya pelepas liaran reintroduction yang sudah hampir punah di habitat alamnya, Taman Nasional Bali Barat. Pengembalian duri Bali hasil penangkaran ke habitat aslinya, kami beri tips untuk memonitor keberadaan jalak Bali tersebut atau duri Bali, karena bisa saja dalam beberapa hari dia sudah pindah ke jalan di Jakarta, Pasar Burung. Jadi kita monitor dari mana itu yang dijual dan siapa yang menjual. Pengembalian satwa endemik dari luar negeri ke habitat aslinya sudah sering kami lakukan, dan terima kasih kepada Zoo Negara Malaysia yang selalu menyiapkan kotak atau peti maupun kandangnya khusus dengan memberi bantuan cuma-cuma.